dari Islam masuk Kristen. Coba Lona nyalakan kamera Anda. Halo Lona. Tidak terdengar Lona, suara Lona. Ada sekarang Sekarang suaranya? ada, sekarang ada. Ya, Lona, saya lupa ingat. Benar ini Lona yang dari Padang, orang Minang, dari Muslim tapi masuk Kristen? Bukan, Bang Edi, saya dari Jawa Barat. Itu suara apa itu? Musik-musik apa? Om Malik tolong. Tolong. Oh, beda ini, oke. Gimana Lona? Beda. Saya Lona yang krisis Muslim. itu loh. Krisis. Krisis maksudnya? Kristen Islam. Kristen Islam. Gara-gara sering nonton Edis TV yang Islam ke Kristen-Kristenan. Tapi di KTP apa, Lona? Kalau di KTP saya masih Muslim. Di KTP masih Muslim, tetapi Iya. Ya, mempelajari Islam juga, Kristen juga, sering, maksudnya belajar dua-duanya gitu, Bang Edis. belajar dua-duanya. Coba, tapi orang-orang pengen dites nih. Iya. Kalau nggak dites dulu nanti cuman ngaku-ngaku gitu. Coba, kalau Anda benar-benar di KTP seorang Perasaan, muslimah, coba bacakan kepada kami perasaan satu udah surat pernah di dalam tes. Al-Quran. Ya udah mau yang pendek aja ya. Serah, pendek boleh, panjang boleh, silakan. Kalau panjang nanti kelamaan. Silakan, yang pendek nggak apa-apa. Ya udah surat apa? Surat apa ya? Terserah, Eh apa aja. ya udah Bang Edis aja deh. Surat apa? Ya coba surat ayat kursi. Wal Oh iya, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ah, lupa Bang Edis. Oke, ini udah Udah sah, ini lama. muslimah. Ya, sudah tahu, muslimah ini. Ya, jadi apa yang membuat Anda ini meragukan agama Islam sebenarnya Lola? Coba yuk, serius yuk. Apa yang bikin Anda Iya kan udah pernah dibahas juga ya tentang hadis-hadis itu loh, tentang hadis-hadis. Oh iya, saya kemarin masuk ke live-nya Pak Cakra itu katanya ada info, nggak tahu betul atau enggak ya. Katanya ada 90 hadis atau apa yang nggak salah yang mau dihapuskan itu loh. mau dihapus sama umat Islam? Hadis. Iya, katanya sama anaknya Raja Salman atau siapa ya, saya lupa Oh, itu. bukan cuma 90. Sekarang saja banyak hadis yang ada di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim itu sudah sama orang Islam nggak dipercaya. Bukan cuma 90. Iya, Pokoknya kalau saya pun nggak hadis yang percaya. bikin bangkrut, hadis yang bikin merugikan, ya umat Muslim bilang itu doif. Gitu. Emangnya Bang Edi sebelum Islam Kristen dulu ya? Ya jelas lah, Islam kan baru datang kemarin sore. Iya. Gini saja, kenapa Anda lama-lama atau menunda-nunda untuk meninggalkan agama Islam? Kapan Anda nih positif? Kapan Anda benar-benar yakin untuk meninggalkan agama Islam? Gimana ya Bang Edi? Kan udah saya bilang kan, saya mau nyari tahu dua-duanya dulu. Mau nyari tahu dua-duanya dulu. Dua-duanya. Iya, kalau bisa sih bukan saran apa ya yang lebih bagus bahasanya. Bang Edis buka itu aja, buka kayak ini kan diskusi Islam Kristen. Nah, Bang Edis buka kayak edukasi buat kita gitu yang Ya awam ini, gitu. ya ini edukasi, makanya apa ya gerangan yang membuat Anda lambat
untuk meninggalkan agama Islam. Padahal dalil-dalil yang sudah saya bicarakan di sini itu bagi orang yang cerdas itu adalah satu hal yang jelas dan terang benderang yang menjadi dasar untuk tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Kan sudah saya pernah membahas hadis nggak masalah Muhammad menyuruh orang dalam tanda kutip berbuat mesum. Iya. Misalnya ada, makasih Bang Ceki, Kak Ceki. Nih, misalnya Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Itu sebenarnya udah jelas, itu alasan yang sudah jelas terang benderang untuk tidak mungkin lagi percaya sama Muhammad. Coba di mana kurang jelasnya coba itu Lona? Iya, sebenarnya udah jelas sih itu. Udah jelas itu, udah nggak perlu lagi kita berdebat sebenarnya. Orang seperti itu tidak mungkin lagi, setiap orang waras tidak mungkin lagi mengikuti yang seperti itu. Bayangin Lona bayangin ya. Kamu punya suami. Lalu di rumah kamu ada saya. Terus kamu bilang sama Muhammad, wahai Muhammad, suami saya cemburu nih gara-gara ada Edis di rumah. Terus Muhammad bilang begini, susui Edis itu biar suamimu tidak cemburu. Hadisnya narasi seperti itu. Disuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Padahal laki-laki itu sudah dewasa dan sudah berjanggut. Perempuan itu pun keheranan dia. Wahai Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu sudah dewasa. Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu dia sudah dewasa. Lalu perempuan itu setelah menyusui laki-laki itu besoknya lapor. Wahai Rasulullah, setelah saya susui laki-laki itu, suami saya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa ini? Ya makin hancur kalau pakai sadar. Ajaran macam apa itu? Itu sudah jelas itu. Tidak mungkin seseorang yang waras akan mengikuti Muhammad. Coba datang, jangan marah-marah kejang. Coba datang dan bantah omongan saya, bisa tidak? Tidak bisa. Coba Iya yang sih. marah-marah, yang mengatakan ini orang menista. Sebelum kau ngomong menista, datang kemari. Sebentar sambil saya bagusin ini. Ya. Close the door please. Sorry tadi saya perbaiki yang di YouTube tadi, sorry. Ya, Iya, Bang Edis. gimana coba? Bagaimana Iya, kamu ya. masih berlama-lama untuk percaya sama agama Islam, Lona? Setelah saya tunjukkan hal yang gampang dan jelas begitu. Proses deh Bang Edis. Ya, saya rasa itu sudah jelas bagaimana itu butuh proses lagi. Tapi ya memang begitu teman-teman. Seseorang kalau sudah dia udah dari kecil udah Islam, udah dibilang kalau Islam itu agama yang benar, Muhammad tuh Nabi, Rasul, suri toladan. Ya memang agak berat.
Walaupun kita udah tunjukin yang jelas-jelas. Kalau saya sih sekarang meragukan itu. Meragukan lah ya, meragukan. Tapi coba kita undang satu ustadz lah, coba ya. Biar nanti dibilang jangan beraninya sama orang-orang awam. Coba, saya kasih naik satu ustadz. Coba kita kasih naik, ada, sabar ya. Di sini tidak ada, saya lihat muslimnya, saya lihat. Coba kita kasih naik Rusnawati nih. Rusna. Tapi sayang dia belum bisa menyalakan kamera. Sebentar. Ini Adam, ini muslim atau apa, coba ya. Coba kita kasih naik Adam. Oh, juga dia belum bisa menyalakan kamera nih Adam nih. Sorry, saya turunkan lagi ya. Saya ingin mengundang satu orang muslim, Lona, untuk mengkonfirmasi ya. Bentar. Sering-sering sama Pak Cakra itu, Bang Edis. Orangnya Cakra. enak itu. Iya, orangnya lembut. Pernah nggak juga sih. kasar. Pernah juga sih saya ngobrol dengan dia. Adem aja dengarnya gitu. Coba ya, saya naikkan dulu satu orang muslim. Sabar. Nah, ini Irma nih. Nah, ini sama, ini Irma. Masuk nih Irma. Irma TV. Namanya sekarang jadi Irma TV. Jangan-jangan ini Irma TV KW nih. Karena dia bilang katanya banyak akun Irma tapi palsu. Berarti akun palsu itu. Sebentar ya. Bentar. Syaiful, coba kita kasih naik Syaiful Bahtiar. Halo Syaiful. Bagaimana kamu masih mempertahankan lagi? Enggak sih, saya nggak pertahanin. Lebih tepatnya apa ya? Lebih baik Anda tinggalkan dulu agama Islam. Setelah Anda tinggalkan agama Islam, baru nanti berpikir cemerlang. Buktinya ustadz saya naikin sini nggak berani, diam semua, mereka nggak berani. Coba mana ada ustadz naik ke sini, coba yang nonton di bawah. Coba ajukan permintaan naik. Saya beritahu kepada kalian bahwa memang ada ajaran seperti itu dalam agama Islam. Pertama tinggalkan dulu agama Islam, Lona. Baru Anda bisa berpikir secara lebih leluasa. Ajam kabur si Ajam. Gak berani kalau bahas ini. Ini GPS nih muslim atau bukan? Coba sebentar ya. Nama-namanya ini banyak nggak asli sih teman-teman. Saya agak males kalau naikin orang nggak pakai nama asli nih. Coba kita kasih naik dulu GPS nih ya. GPS nih muslim atau ya GPS. Shalom Bang Edis.
Coba Brida. Ya, Brida, selamat malam. Selamat siang. Siang, Bang. Ya, silakan. Sudah beberapa proses Perempuan, lebih enak kalian ngobrol. merasa mendapatkan negative vibes. Itu satu, dua, banyak lagi hal-hal yang disembunyikan yang tidak dibicarakan oleh Ustadz di depan jemaahnya. Dan pelan-pelan sekarang sudah terbuka di semua sosial media bagaimana agama Islam di depan jemaah. Nggak mungkin mereka akan membuka itu karena mereka akan tahu lah kalau seandainya dibuka ya berbahaya. Itu menurut saya tidak memaksa. Kalau saya berpindah penuh dengan keyakinan saya memutuskan untuk pindah, itu berarti keputusan saya sudah banyak sekali saya pertimbangkan. Tapi kalau Mbak mau belajar dulu ya tidak masalah sih, ya susah juga Bang kalau memaksa orang nanti kita jadi jelek. Seolah-olah kita memberikan pengaruh yang pengaruh yang negatif juga. Gini, saya cuma merasa agak heran saja kenapa sudah saya berikan contoh yang terang dan jelas, tapi Lona masih juga ini. Iya, apalagi saya mendengar beberapa ustaz sudah bicara tentang apa itu pesta seks apa itu. Aduh, risih banget saya mendengar itu. Walaupun memang ada rasanya alangkah indahnya surga, kebayang aku di sana ada pesta seks. Iya, saya risih juga Kebayang dengar kalau itu. ada pesta seks. Nah, Saya risih banget dengar Tapi itu memang ajaran Islam dan itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an loh. bukan itu. Ada ayatnya. Bukan itu. Ada ayatnya. Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Iya, tapi
adu kates-katesan atau bagaimana? Coba nih. Ini tafsir tahlili nih, tafsir tahlili. Udah nggak bener itu, udah nggak beres itu, Kak. Kenapa Anda masih Islam? Tapi memang aku perhatikan hari kala itu puasanya laki-laki. Jadi begitu, ada kejadian artis sekarang yang lagi yang viral, itu Bunda Maya. Itu kan kasusnya karena nggak omong suka aja cerai, kekurangan istri. Akhirnya tidak bisa dibicarakan dengan baik, cerai ya cerai. Aku mau kawin, nggak mau. Itu. Iya, kita perempuan serasa nggak ada harganya ya. Katanya Muhammad otaknya perempuan separuh isinya. Gimana lagi itu? Akalnya separuh. Bahkan perempuan itu disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Aisyah yang ngomong begitu. Laki-laki nikah 4 kali boleh. Kenapa nggak sekalian aja kita juga 4? Mau juga kita 4, bukan laki-laki aja 4. Suka-suka aja membuat. Tapi ketika saya ngomong gini, banyak orang menuduh bahwa saya itu ngarang, mengada-ngada. Tapi giliran saya tunjukin, dianya terdiam. Aisyah ngomong bahwasanya dalam hadis itu wanita disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Itu maksudnya gimana itu? Saya baru dengar itu, Bang Edis. Baru dengar juga, makanya saya bilang Iya, pantas kalau masih yang itu Islam. baru dengar itu. Baik ya. Kita tunjukkan ya. Aisyah mengatakan demikian. Nih, kita tunjukkan ya. Saya akan menunjukkan sebuah hadis di mana Aisyah mengatakan bahwa mengapa kalian samakan kami kaum wanita ini dengan anjing dan keledai. Nih, sabar pelan-pelan ya. Saya balikkan kamera saya. Aduh, ini banyak sekali iklannya, sabar. Itu yang mau ditunjukin hadis itu, Bang Edis. Iya, hadis. Kalau orang Islam tanpa hadis nanti gimana? Disuruh nggak percaya hadis, bilang harus pakai hadis. Ditunjukin hadis, hadis katanya nggak bisa dipercaya. Terus yang mana yang benar? Ini iklan semua isinya, teman-teman. Nih ya, kita balikkan kamera saya. Oke. Nih. Lihat nih. Lihat ini websitenya nih Bincang Syariah. Nih. Perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebelah mata dan seterusnya. Kita langsung baca saja hadisnya nih ya. Berkaitan dengan penyerupaan perempuan dengan anjing dan keledai dalam membatalkan sholat. Maka Aisyah pernah hidup serumah dengan Rasulullah. Perhatikan nih. Dikatakan begini.
Buruk sekali perlakuan kamu sekalian dalam kurung para lelaki, menyamakan kami dalam kurung para perempuan dengan anjing dan keledai. Jadi menurut ajaran Muhammad ya itu perempuan disamain dengan anjing dan keledai ini. Kalau enggak ngapain Aisyah ngomong begini? Ya kan nih? Aisyah mengkritik pernyataan tersebut dengan perkataannya sebagai berikut. Ya kan? Ada dalam riwayat Bukhari nih. Dalam pernyataan Aisyah tersebut, beliau sangat menyayangkan banyak laki-laki yang suka menyamakan perempuan seperti anjing dan keledai ini. Ya. Tapi yang ngomong ya Muhammad juga. Yang ngomong itu Muhammad, katanya begini. Kalau ada orang sholat, lalu di depannya itu lewat anjing hitam, keledai, dan perempuan, maka sholatnya itu jadi batal. Misalnya saya sholat nih, ya kan? Lewat di situ kucing, nggak batal sholatnya. Ya, lewat di situ beruang, sholat nggak batal. Tapi kalau yang lewat di situ anjing hitam, keledai atau perempuan, batal dia. Maka Aisyah berkata, mengapa kalian samakan kami para wanita dengan anjing, katanya. Aisyah nggak tahu yang ngomong itu Muhammad. Suaminya dia sendiri. Iya. Ya kocak sih itu. Kan sudah pernah saya bilang, kalau kamu belajar hadis, sungguh-sungguh belajar hadis, percayalah dalam waktu dekat kamu akan menelpon tukang loak supaya mengangkut hadis dari rumahmu. Saya nggak mau belajar hadis, Pak Edis. Begitu juga kalau Anda baca Al-Quran, itu sama. Barang siapa yang sungguh-sungguh mendalami. Ngeri saya kayak gitu amat ya. Kan saya sudah pernah bilang, kalau Anda benar-benar memperdalam agama Islam, sungguh-sungguh ada dalami itu, pasti Anda akan meninggalkannya. Coba surat yang saya baca tadi sama pernyataan-pernyataan Ustadz. Di surga itu saudara-saudara, Anda akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara montok. Tuh. Surga agama Islam. Coba saya tanya Lona. Kalau kamu masuk surga agama Islam, kamu dikasih perempuan-perempuan berpayudara montok. Sama kamu buat apa itu? Kalian mau main terong-terong, mau main terong-terong lagi. Mau main kates-katesan. Gimana? Ketawa kan kalian kan? Kamu nanti masuk surga diberikan wanita-wanita berpayudara montok. Buat apa sama kamu coba? Itu buat laki-laki kali ceritanya Bang Edi. Nah, makanya saya bilang surganya orang Islam itu hanya buat laki-laki. Ya, lagi ini Bang, kan kalau misalnya istri suaminya mati, kalau kita nggak nikah lagi, kita akan bertemu sama suami kita. Akhirnya banyak orang nggak menikah lagi nih untuk mengejar supaya menjumpai suaminya. Tapi giliran laki-laki, dia ya tetap aja tidak ada arahan jangan nikah lagi ketemu istrimu, nggak ada arahan kayak gitu. Nah, tetap aja nikah lagi. Apa dalilnya? Kalau misalnya mau di surga nanti dia akan berjumpa dengan istri yang terbaik. Artinya banyaklah bininya kan. Kalau istri harus setia, jumpa suami harus setia. Sampai mati pun kita jangan nikah lagi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami ya, sungguh-sungguh mempelajari, sebenarnya agama Islam itu asal muasalnya itu adalah sebuah satu sekelompok
orang-orang dari kaum muhajirin dan ansor Thank you. yang mereka itu kerjanya berperang atau jihad, tahu kan? Saya pakai sensor itu. Berjihud, tahu kan jihud maksud saya? Iya. Nah itu. Iya, Iya. berjihud. Iya, dan mereka akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang mati di medan peperangan berjihud dapat pahala. Itu. Makanya surganya buat pria, karena wanita tidak ikut berjihud. Wanita nggak ikut. Makanya kalau Jumatan, tadi kan baru Jumatan, ada nggak perempuan ikut? Saya itu yang Jumatan itu saya lihat di apa Buya Syakur kalau nggak salah. Iya, itu dulunya kayak buat rapat-rapat ngebahas apa katanya gitu. Iya. Jumatan itu pada waktu itu adalah sebuah perkumpulan-perkumpulan rapat, kira-kira kampung mana yang mau kita serang. Itu. Kampung mana yang mau kita taklukkan, orang tapir mana yang mau kita islamkan. Dan itu dengan pedang. Barang siapa yang tidak mau masuk Islam, iya. Loh, itu dalilnya ada. Dan itu sudah diakui oleh ustadz-ustadz. Yang nggak percaya itu, yang kaget dengan omongan saya, itu orang nggak pernah belajar agama Islam. Halo teman-teman Zaburdur, jumpa lagi dengan Zaburdur. Dalam video ini diskusi mengenai agama merupakan salah satu bentuk pencarian makna yang paling mendalam dalam kehidupan manusia. Dalam keberagaman pandangan dan keyakinan, kita sering menemukan perbedaan yang tajam, namun justru di sanalah letak keyakinan spiritual umat manusia. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menolak, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperluas cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Namun agar diskusi agama benar-benar bermakna, kita semua perlu mengedepankan rasa hormat, rendah hati, dan keterbukaan. Keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan tidak bisa dipaksakan, dan menjadikan dialog sebagai sarana memahami, bukan menghakimi. Kita bisa menciptakan ruang